Halo semuanya, ini adalah bab terakhir istri pengasuh anak Presdir. Semoga teman-teman semua terhibur dengan cerita ini. Bab 152. Kaira tersenyum puas ketika skripsinya telah di-ACC-kan oleh dosen pembimbingnya. Untuk ujian pada akhirnya Kaira bisa menyelesaikan kuliahnya. Sudah ACC? Tanya Reno. Pria yang sudah lama bak hilang di telan bumi tersebut tiba-tiba muncul di hadapan Kaira. Astaga! Kukira siapa? Kemana saja kau? Tanya Kaira dengan cepat. Reno tercengir kuda. Aku sibuk membantu bisnis papaku. Sampai-sampai aku lupa dengan kuliah, Reno terkekeh. Selamat ya sudah ACC ujian. Aku baru saja ujian, mau mengajukan judul penelitian. Kata Reno memamerkan map yang ia pegang di hadapan Kaira. Semangat! Kaira memberikan semangat pada Kaira. Terima kasih. Jawab Reno. Keduanya kemudian terlibat dalam sebuah obrolan yang cukup panjang, hingga pada akhirnya Kaira harus pamit dari hadapan Reno, karena Kaisar sudah menelpon Kaira, jika Kaisar telah berada di depan kampusnya. Reno hanya tersenyum senang melihat kehidupan Kaira yang telah begitu bahagia dengan Kaisar. Tinggallah ia sendiri yang sampai kini belum mencari pengganti Alisa, di mana kini Reno seakan takut untuk membuka hati untuk wanita lain. Ia takut nanti mendapatkan wanita yang sama seperti Alisa. Wanita matre, binal dan liar. Taraf. Kaira menunjukkan selembar kertas di mana tertulis jika Kaira sebentar lagi akan ujian skripsi dan menyelesaikan kuliahnya dalam waktu dekat. Bagus. Itu baru istri Kaisar. Kata Kaisar ikut senang ternyata Kaira sebentar lagi akan menyelesaikan kuliahnya. Karena istriku sudah ACC ujian, hari ini akan ku ajak belanja. Kata Kaisar sembari mengemudikan mobilnya. Beli tas baru? Boleh. Kata Kaira, ia sedang gemar mengoleksi tas bukan karena ingin bergaya tapi untuk investasi, dan Kaisar tak mempermasalahkan itu bahkan ia sangat mendukung Kaira apapun hal-hal yang positifnya. Baiklah, kita borong semua isi tokonya. Kaisar, tidak minta imbalan kan? Tanya Kaira was-was. Menurutmu, sayang? Kaisar bertanya balik. Oh, begitu. Berhenti di kiri. Kata Kaira cepat, hingga Kaisar menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah hotel mewah milik pamannya. Kenapa di sini? Kata Kaisar bingung, di mana Kaira sudah lebih dulu keluar dari mobilnya. Kaisar pun ikut keluar dari mobil dan Kaira menggandengnya berjalan masuk ke dalam hotel. Kenapa? Tanya Kaisar masih bingung. Memberi suamiku imbalan. Plus. Bisik Kaira yang membuat Kaisar seketika meremong. Astaga, bocil mosum. Kaisar terkekeh ketika tahu kelakuan istrinya itu. Kaisar kemudian langsung menghubungi untuk membatalkan rapat di kantor siang karena ada yang lebih penting dari rapat tersebut. Devan, ini. Kenapa dibatalkan? Tanya Devan bingung, padahal ia sudah menyiapkan semuanya dan tinggal menunggu Kaisar datang. Ganti saja hari lain. Ini sangat penting, lebih penting dari rapat. Kata Kaisar. Apa? Tanya Devan penasaran. Ayah mertua mau tahu. Tanya Kaisar sembari tergelak ingin tertawa. Jangan buat aku penasaran, wahai menantuku. Kata Devan. Kemudian Devan mendapatkan pesan dari Kaisar berupa foto dirinya tengah di lobi hotel bersama Kaira. Dasar menantu edan. Ini masih siang. Bisa-bisanya mereka ngadon bayi siang begini. Gerutu Devan, tahu apa yang akan mereka lakukan di hotel. Hei ayah mertua, kau mengumpatku. Apa gajimu bulan ini mau dipotong? Kata Kaisar yang belum mematikan panggilannya karena mendengar Devan yang tengah mengumpatnya. Silahkan saja. Akan aku adukan dan istri dan anakku.
Kata Devan balik agak mengancam Kaisar hingga Kaisar mati kutu mendengarnya. Astaga! Kaisar langsung mengusap kasar wajahnya, sebenarnya siapa yang menjat bosnya? Kaisar atau Devan? Bab 153. Ibu, aku titip Kaisan dan Kanaya hari ini. Kata Kaira mengirimkan pesan pada ibu mertuanya yang tengah menginap di rumahnya. Memangnya kau mau kemana, sayang? Tanya Diana menjawab pesan yang dikirimkan oleh Kaira. Adik Kanaya dan Kaisan, sepertinya akan segera on the way. Tulis Kaira sembari mengembangkan senyuman di bibirnya. Diana tentu saja merasa senang membaca pesan itu. Ia kemudian membawa Kanaya dan Kaisan tinggal di mansion saja hari ini, dan membiarkan anak dan menantunya itu menghabiskan waktu berdua. Baiklah, ibu mau cucu satu lagi. Terserah laki-laki atau perempuan. Semangat ya, sayang. Tulis Diana dalam pesannya. Kaira kemudian menaruh ponselnya kembali ke dalam tasnya. Ia kemudian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah Kaira mandi, dengan langkah berani Kaira keluar dari kamar mandi, tanpa menggunakan jubah mandi, alias dalam keadaan los yang membuat bebek Kaisar seketika langsung on berdiri. Kaisar menelan kasar air selavinanya, melihat Kaira dalam keadaan semacam itu, apalagi rambut Kaira yang basah sehabis mandi. Papa, ucap Kaira dengan nada sensu yang membuat Kaisar meremong mendengarnya. Astaga, istriku kesurupan jin wanita mana? Kata Kaisar dalam hati. Tapi aku suka. Sambung Kaisar lagi. Pada akhirnya Kaira benar-benar memberikan pelayan ekstra pada Kaisar, keduanya melakukan perjalanan dinas dalam sebuah perkelintrongan di sebuah kamar hotel mewah yang menjadi saksi keduanya. 3 bulan kemudian, Kaira resmi menyandang gelar sarjananya karena kini ia telah diwisuda. Selamat sayang. Diana dan Dion ikut bangga melihat keberhasilan menantu mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya. Terima kasih, ayah ibu. Jawab Kaira. Sayang. Selamat ya, Bunda bangga padamu. Kata Hesti memeluk Kaira. Bunda. Kaira membalas pelukan bundanya tersebut. Mama. Kanaya dan Kaisan berlari dan sama-sama membawa buket bunga untuk Kaira. Kaira pun menyambutnya dengan merentangkan kedua tangannya. Terima kasih, anak-anak mama. Kata Kaira memeluk kedua anaknya. Tapi aku punya hadiah untuk kalian semua, terutama untuk Mas Kaisar. Kata Kaira tersenyum manis. Ia mengeluarkan kotak kecil dari dalam tasnya dan meminta Kaisan dan Kanaya untuk membukanya. Apa itu? Tanya Kaisar. Semuanya nampak penasaran. Begitu Kaisan dan Kanaya membukanya mereka mendapati tes spek 2 garis merah dan foto USG di sana. Kaisan dan Kanaya mau punya adik. Kata Kaira membisikkan kedua anaknya tersebut. Hori. Kanaya punya adik lagi. Kata Kanaya dengan suara cemprengnya. Yang membuat semua orang terkejut dan merasa ikut bahagia mendengarnya. Sayang, benarkah? Bukannya kau rutin minum pil kebi? Tanya Kaisar bingung. Sudah berhenti 3 bulan lalu. Kaira mengedipkan satu matanya pada Kaisar. Sayang. Kaisar sampai menangis bahagia ternyata Kaira sudah siap memberikannya anak lagi. Kaisar mencium kening Kaira dan seluruh wajahnya saking merasa begitu bahagianya. Sesuai janjiku kalau kau hamil lagi, kita liburan keliling dunia. Kata Kaisar begitu bahagianya. Oke siap. Kaira memberikan hormatnya hingga membuat Kaisar langsung memeluk Kaira. Tidak hanya keluarga Kaisar yang bahagia karena akan memiliki anggota keluarga baru. Tapi juga Alex dan Anya. Pasangan itu yang baru saja datang karena ingin mengucapkan selamat, serta memberikan Kaira buket bunga karena hari wisudanya pun juga tengah berbahagia. Pasalnya Anya kini tengah hamil besar anak pertama mereka. Tidak mudah bagi pasangan itu untuk mendapatkan keturunan. Hingga pada akhirnya Anya benar-benar diberikan amanah dari Yang Maha Kuasa untuk memiliki keturunan. Mbak Anya.
Selamat Kaira. Terima kasih, Mbak. Kapan lahirannya? Tanya Kaira. 2 minggu lagi. Jawab Anya. Semuanya nampak dalam momen yang berbahagia dengan kehidupan mereka masing-masing. Kaisar benar-benar mengajak Kaira liburan dengan berkeliling dunia. Memanjakannya dan membuatnya menjadi istri yang sangat bahagia. Kau bahagia menikah denganku? Tanya Kaisar memeluk Kaira dari belakang, di mana mereka tengah berada di Maldives menikmati indahnya laut biru yang tiada taraf. Kalau tidak bahagia, mana mau sampai hamil lagi? Jawab Kaira tersenyum manis. Aku bersyukur bertemu denganmu, dijadikan istri yang paling bahagia. Kata Kaira mengalungkan kedua tangannya di leher Kaisar. Aku yang jauh bahagia memiliki istri sepertimu, sayang. Balas Kaisar. Keduanya kemudian menyatukan bisbir mereka dengan mesra, sungguh dulu keduanya sama-sama tidaklah hidup dengan penuh keberuntungan. Kaira yang harus merasakan derita ditinggal kedua orang tuanya, dan kurang kasih sayang kini derajatnya diangkat oleh Kaisar yang begitu sangat mencintainya. Begitupun dengan Kaisar, ia yang begitu mendambakan memiliki istri yang patuh dan menghargainya sebagai seorang suami, kini ia dapatkan dari Kaira. Selesai, sampai jumpa di cerita yang lain.